Di desa kecil bernama Sembilang, hiduplah seorang gadis berusia 9 tahun bernama Lila. Ia anak tunggal dari pasangan petani, dan suka menghabiskan waktu di taman belakang rumahnya. Ia gemar menggambar bunga dan membaca buku dongeng tentang dunia-dunia tersembunyi. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur desa, listrik padam. Lila yang bosan memutuskan menjelajah ke loteng rumah, tempat yang jarang ia datangi. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu tua. Ketika dibuka, di dalamnya ada buku tua, kaca pembesar berkarat, dan sebuah gulungan peta. Peta itu tampak kuno, dengan gambar bunga-bunga eksotis dan jalur melingkar yang tidak biasa. Di sudutnya tertulis kalimat samar, hanya yang merawat akan bisa melihat taman tersembunyi di balik yang sekarat. Lila merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa ini bukan peta biasa, melainkan petunjuk menuju sebuah tempat rahasia. Dan entah mengapa, ia yakin tempat itu benar-benar ada. Keesokan harinya, saat hujan reda, Lila membawa peta itu ke taman belakang rumah. Dulu, taman ini penuh bunga, tapi kini dipenuhi rumput liar dan tanaman layu. Ia berdiri di tengah taman, membentangkan peta. Tiba-tiba, sinar matahari pagi menyentuh permukaan peta dan sesuatu yang ajaib terjadi. Bagian tengah peta bersinar, menampakkan jejak-jejak kecil berwarna ungu yang mengarah ke sudut taman, tepat di bawah pohon beringin tua. Lila mengikuti jejak itu dan menemukan sebuah batu besar ditutupi lumut. Ia teringat kalimat di peta, hanya yang merawat akan bisa melihat. Sejak hari itu, Lila mulai membersihkan taman. Ia menyapu daun-daun kering, mencabuti rumput liar, dan menyiram bunga-bunga yang masih tersisa. Setiap hari, peta itu berubah sedikit demi sedikit, menunjukkan jalur baru. Semakin ia merawat, semakin banyak bagian peta yang terbuka. Pada hari ketujuh, batu besar yang ia temukan tiba-tiba bergeser sendiri, memperlihatkan sebuah pintu kecil dari akar-akar pohon yang saling melilit. Dengan hati-hati, Lila membungkuk dan masuk ke dalam pintu itu. Di baliknya, terbentang taman yang luar biasa. Bunga-bunga aneh dan indah bermekaran. Kupu-kupu bercahaya berterbangan, dan udara terasa hangat serta harum. Di tengah taman itu berdiri patung seorang anak perempuan memegang bunga dan sekop kecil. Di bawahnya terukir, penjaga terakhir, Anara. Penjaga berikutnya, tiba-tiba, seekor kelinci putih dengan bulu berkilau muncul dari balik semak. Yang mengejutkan, kelinci itu bicara. Kau yang membuka taman ini, kau bisa mendengarku. Namaku Orlo, kau penjaga baru. Lila mengangguk bingung. Orlo mengangguk pelan dan mulai menjelaskan. Taman ini adalah bagian dari dunia lama. Ia hanya muncul pada mereka yang peduli, yang merawat. Tapi taman ini sedang sekarat. 3 sumber kehidupannya hampir padam. Orlo lalu memberi Lila 3 misi. Menyuburkan kembali bunga awan di puncak kabut. Menemukan biji cahaya yang tersembunyi di gua akar. Mengembalikan air kehidupan ke kolam kristal. Jika ketiganya gagal, taman ini akan lenyap selamanya, kata Orlo. Lila menelan ludah. Ia takut, tapi lebih takut kehilangan keajaiban yang baru ia temukan. Ia mengambil tas kecilnya dan bersiap memulai petualangan. Perjalanan menuju puncak kabut tidak mudah. Jalannya licin dan penuh semak berduri. Tapi di sanalah tumbuh bunga awan, bunga putih langka yang hanya mekar dengan kelembutan. Di tengah kabut tebal, Lila mendengar suara bunga itu berbisik pelan. Aku takut, aku dingin. Dengan lembut, Lila membungkus bunga itu dengan kain hangat dari tasku. Ia menyiramnya dengan air dari botolnya dan menyanyikan lagu kecil. Perlahan, kabut mulai menipis. Bunga awan mekar dan mengeluarkan kilau lembut. Peta Lila menyala dan memberi petunjuk ke tujuan berikutnya. Gua akar, gelap dan sunyi. Akar-akar pohon menggantung dari langit-langit. Di dalamnya,
tinggal penjaga biji. Seekor tikus tua bijak bernama Torm. Untuk mendapatkan biji cahaya, kau harus menjawab teka-teki, kata Torm. Teka-tekinya adalah, aku tidak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Tanpaku bunga akan merana. Aku bukan air, bukan cahaya. Aku hidup dalam hati manusia. Lila berpikir keras. Lalu ia tersenyum dan menjawab, cinta. Torm tersenyum dan menyerahkan biji cahaya yang berkilau. Kau lulus, simpan biji ini baik-baik. Misi terakhir membawa Lila ke kolam kering yang dulunya dipenuhi air kristal. Untuk mengisi ulang kolam, ia harus mencari mata air tersembunyi. Di sana, ia harus melewati jembatan dari daun raksasa yang mudah goyah. Ketika ia hampir terjatuh, seekor burung tua membantunya terbang menyeberang. Mengapa kau membantu? Tanya Lila. Karena kau tak menyerah, jawab burung itu. Lila menemukan mata air kecil di bawah batu besar. Ia menyalurkan air itu ke kolam menggunakan dedaunan besar. Saat tetesan terakhir jatuh, kolam menyala biru. Ketika Lila kembali ke taman utama, semuanya berubah. Bunga-bunga bersinar, udara terasa hangat, dan patung di tengah taman kini hidup. Itu Anara. Terima kasih Lila. Kau telah menyelamatkan taman ini, katanya. Nama Lila perlahan muncul di bawah nama Anara di batu penanda. Sekarang, kau penjaga taman. Bawalah pelajaran ini ke dunia luar. Ajarkan cinta, tanggung jawab, dan kesabaran. Lila mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Lila keluar dari pintu akar. Ia kembali ke taman rumahnya. Tapi kini, bunga-bunga yang dulu mati mulai tumbuh. Taman itu terasa hidup kembali. Peta di tangannya kini kosong, tapi di sudutnya muncul tulisan baru. Petualanganmu belum berakhir. Dunia nyata juga butuh penjaga seperti dirimu. Sejak hari itu, Lila mulai mengajak teman-temannya membuat taman kecil di sekolah. Ia mengajarkan mereka merawat bunga, membuat kompos, dan mencintai alam. Dan kadang, saat sendirian di taman, Lila bisa melihat Orlo duduk di bawah pohon, tersenyum.